Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Dan hari ini merupakan hari Sumpah Pemuda, dan saya mengucapkan selamat untuk merayakan hari Sumpah Pemuda ini bagi kita yang orang-orang muda. Mari terus berdedikasi tinggi untuk melakukan sesuatu bagi bangsa ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, yang akan terus kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Doa saya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, serta mengalami pembaharuan budi dan perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Judul perenungan kita hari ini, menjadi pribadi yang peduli. Dan sebagai pengantar, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ketika seseorang diberi kesempatan boleh meminta, kira-kira manakah yang akan ia pilih? Sesuatu yang menyenangkan diri sendiri atau yang menyenangkan orang lain? Dan kita pasti sepakat bahwa di dalam dunia yang individualis dan egois ini, kemungkinan besar seseorang akan meminta sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Betul? Namun tidaklah demikian dengan raja yang luar biasa ini. Seorang raja bisa jadi meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuh ketika ia mulai memerintah. Namun ketika Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, Salomo mengajukan permintaan yang tidak biasa. Atas kesadaran sebagai seorang raja muda yang belum berpengalaman, ia meminta hati yang mampu menimbang perkara dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebuah permintaan yang tidak egois, tidak instan, dan mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Permintaan agar dimampukan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai raja dan untuk kepentingan umatnya yang dipimpinnya. Tuhan memandang baik permintaan Salomo itu dan memberkati serta memberikan hati yang penuh hikmat dan penuh pengertian. Bahkan Tuhan juga memberikan apa yang tidak Salomo minta, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan Salomo pun bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan itu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terkadang ketika kita mendapatkan suatu pilihan, kita cenderung untuk memilih yang instan, yang mudah, yang nyaman, dan mungkin menyenangkan kita. Bukankah semua itu berorientasi pada diri sendiri dan bukan pada kehendak Tuhan, atau bahkan bukan untuk kepentingan sesama? Melalui renungan hari ini, saya mengajak kita untuk memahami hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu berpikir dan bertindaklah untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Pilihlah pilihan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Pilihlah pilihan yang untuk menyenangkan hati sesama. Dan kita lihat, ketika Salomo memilih hal itu, Tuhan menambahkan berkat-berkat atas hidupnya. Jadi kalau kita memilih untuk menyenangkan Tuhan dan memilih untuk menyenangkan sesama, niscaya ketulusan ini akan berbuahkan berkat yang besar buat kita. Amin. Kiranya perenungan hari ini sekali lagi memberikan kita sebuah ingatan bahwa ternyata kita akan pasti diberkati oleh Tuhan ketika kita memilih untuk memikirkan perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan juga memilih perkara yang dapat menyenangkan hati sesama kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku bagi saudara yang masih bergumul dalam keadaan kondisi fisik yang lemah, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Dan doaku juga bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan-pergumulan sangat pribadi, percayalah, Tuhan tidak membiarkan semuanya itu tanpa maksud dan tanpa tujuan. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta kekuatan Allah, percayalah, Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan rancangannya di dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.